Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa kembali dalam pelajaran tematik. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 5I, subtema 2. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, bisa dibuka buku tema 5I-nya subtema 2 pada halaman 42. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita mulai ya. Menjelaskan kesimpulan isi iklan media elektronik. Baik, bisa dilihat di halaman 43. Iklan melalui media elektronik ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan membuat iklan melalui media massa ya. Sekarang membuat iklan melalui media elektronik. Bisa dengan menggunakan internet ya, media elektronik itu. Iklan internet, bisa dengan iklan televisi atau melalui radio. Iklan internet termasuk iklan media elektronik. Kenapa? Karena media yang digunakan untuk menyampaikan iklan tersebut itu berupa alat elektronik, misalnya komputer, laptop, atau ponsel pintar ya. Iklan internet ini disebarkan melalui jaringan internet. Kemudian yang kedua, iklan televisi. Iklan televisi disajikan melalui gambar dan suara. Dan yang ketiga, iklan radio. Iklan radio itu hanya disajikan melalui media suara saja ya. Baik, selanjutnya membandingkan zat tunggal dan campuran. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Kalau zat campuran itu ada dua ya, ada campuran homogen, ada juga campuran heterogen. Tadi ada istilah unsur ya. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya oksigen ya, itu tidak bisa diuraikan oleh zat-zat lain. Nitrogen, hidrogen, aluminium, dan lain sebagainya. Yang kemudian ada istilah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua zat atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Contohnya air, atau istilah kimianya H2O, karbon dioksida, dan natrium klorida atau garam dapur ya. Itu termasuk ke dalam contoh dari senyawa. Baik, tadi sudah disinggung bahwa zat campuran ada dua, ada homogen dan ada heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tercampur secara merata. Itu ya, campuran homogen. Kalau campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak tercampur secara merata. Itu ya, bedanya kalau homogen sama heterogen. Kalau homogen itu tercampur secara merata, kalau heterogen tidak tercampur secara merata ya. Berikut di sini di halaman 44 ada tabel berupa zat-zat yang ada di dalam minuman. Misalkan nama minumannya jus mangga. Jus mangga di dalamnya itu terkandung air dan
mangga ya. Ini termasuk ke dalam jenis zat campuran heterogen ya. Alasannya kenapa? Karena masih ada sisa serat mangga yang tidak tercampur ya. Tuh, cara membedakan antara zat tunggal dan campuran ya, baik campuran yang homogen maupun heterogen. Baik. Selanjutnya kita beranjak ke pembelajaran kedua di subtema 2 ya. Kelebihan dan kekurangan iklan media cetak dan media elektronik. Bisa anak-anak lihat ya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan iklan media cetak dan media elektronik. Bisa anak-anak lihat di halaman 48. Bapak akan jelaskan sedikit saja. Kelebihan iklan media cetak ya, salah satunya lebih rinci dalam menyampaikan informasi ya. Itu kelebihan dari iklan media cetak. Kelebihan dari iklan internet, akses yang sangat luas karena dapat dilihat oleh pembaca dari dalam maupun luar negeri ya. Dari manapun kalau iklan internet itu bisa dibaca ya oleh siapapun dimanapun tempatnya. Itu kelebihannya. Iklan radio, kelebihannya radio memiliki efektivitas dalam menyela perhatian pendengar dan menciptakan minat akan suatu informasi. Itu ya. Namun di samping masing-masing media memiliki kelebihan, masing-masing media baik media cetak maupun media elektronik juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya? Kekurangan dari iklan media cetak, kekurangannya hanya dibaca sekali untuk kemudian cepat ditinggalkan atau bahkan dibuang ya. Jadi hanya sementara saja, dibaca sementara saja kalau iklan media cetak ya. Kalau iklan internet itu kekurangannya hanya bisa diakses oleh konsumen yang menggunakan internet saja. Jadi kalau yang tidak punya internet, tidak punya kuota ya tidak bisa mengakses iklan yang ada di internet ya. Kalau iklan radio, kekurangannya itu radio tidak dapat mendemonstrasikan produk yang diiklankan ya, tidak ada gambarnya, hanya suaranya saja ya. Itu kekurangan dari iklan media elektronik melalui iklan radio ya. Jadi intinya setiap media baik media cetak maupun media elektronik ketika menyampaikan iklan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Baik, kita beranjak ke halaman selanjutnya yaitu halaman 49. Menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah ya. Pola lantai adalah gerak tari untuk membentuk sebuah formasi ya. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Ini sering dijelaskan tentang pola lantai. Macam-macam pola lantai ada 4. Yang pertama pola lantai garis vertikal, yang kedua pola lantai garis horizontal, yang ketiga pola lantai garis diagonal, dan yang keempat pola lantai garis lengkung. Itulah macam-macam dari pola lantai ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 50. Membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama. Itu ya, kalau campuran homogen, seluruh bagiannya selalu sama dan tercampur rata sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Itu campuran homogen. Contoh campuran homogen bisa anak-anak lihat di halaman 51. Contohnya alkohol ya, 70%, air sirup, larutan oralit. Baik, Bapak akan jelaskan satu saja. Alkohol 70%. Ini termasuk campuran dua materi yaitu alkohol murni dan air ya. Kemudian campuran heterogen.
campuran heterogen itu tidak memiliki komposisi yang tetap. Ya, berbeda dengan campuran homogen. Ciri lain dari campuran heterogen adalah partikel zat pelarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan. Kemudian campurannya itu bersifat keruh. Dan ciri lainnya, kalau campuran heterogen itu tidak tembus cahaya, ya. Contohnya air tanah, air dan minyak, adonan beton, keju, ya, itu contoh-contoh dari campuran heterogen. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 3, mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan media elektronik, ya. Kita lihat pada halaman 55. Ciri bahasa iklan yang dapat menarik perhatian. Jadi kalau pengen iklannya itu menarik, maka harus memenuhi 4 ini nih. Yang pertama, kata yang digunakan singkat, menarik, logis, dan sopan. Ya, jadi kalau membuat iklan, kata-katanya harus singkat, menarik, logis, dan sopan. Ya. Jangan bertele-tele, yang mudah dipahami. Yang kedua, kata-katanya dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Yang ketiga, dapat menonjolkan informasi yang dipentingkan dalam iklan. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan sasaran iklannya. Itu ya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat iklannya, agar iklannya itu menarik dan bisa diterima oleh masyarakat. Baik, selanjutnya menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada halaman 56 ini ada makna peristiwa atau makna persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan dengan seksama. Yang pertama, Festival Kebudayaan Nusantara, ya. Setiap wilayah tentu ya memiliki budaya masing-masing, memiliki festival, memiliki pesta masing-masing. Kalau yang di daerah laut, pesta laut, ya, atau nadran. Kalau yang di daerah yang mata pencariannya petani, ada Mapagsri atau yang lainnya. Terus yang kedua, toleransi dalam keragamaannya. Tentu karena di Indonesia ini banyak sekali agamanya, ya. Agama yang diakui oleh Pancasila, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Maka kita wajib untuk menghargai satu sama lain. Walaupun berbeda agama, tapi kita harus saling toleransi, saling menghargai. Misalnya kita punya teman orang Kristen, maka kita tidak boleh mengejeknya. Lah, kamu agamanya Kristen. Tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus saling menghargai walaupun berbeda agama. Baik, selanjutnya pada halaman 57, tolong menolong. Nah, ini penting, ya. Walaupun beda agama, beda suku, kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, maka kita tolong. Kalau kita bisa membantunya, maka kita bantu, ya. Walaupun beda agama, beda sukunya, beda rasnya, tapi kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita tolong, maka kita bantu, ya, kalau kita bisa membantunya. Baik. Selanjutnya menjelaskan jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada halaman 58 ini ada beberapa jenis, ya, ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada pertaniannya. Tentu anak-anak sudah tidak asing, ya, dengan pertanian, karena sebagian di Indramayu itu sebagian besar mata pencariannya sebagai petani, ya. Kemudian perkebunan, perdagangan juga banyak, ya, di Indramayu khususnya, ya. Di Indonesia juga banyak. Pertambangan, perhutanan, perikanan, perindustrian, peternakan, dan yang terakhir jasa, ya. Itulah kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 4.
Kita langsung ke mengidentifikasi contoh-contoh hidup rukun dalam berbagai aspek kehidupan. Hidup rukun adalah saling menghargai dan menghormati antar manusia dalam hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi kita ketika bermasyarakat harus saling menghargai, harus saling menghormati, tidak boleh saling mencela. Ketika ada perbedaan maka dimusyawarahkan, ya, cari jalan tengahnya, jangan ujuk-ujuk rusuh, ya. Kita harus saling menghargai. Sama anak-anak juga ketika di sekolah harus rukun, ya, harus hidup rukun, saling menghargai, jangan saling mengejek, ya. Tidak boleh, sesama teman kita harus saling menghargai. Walaupun beda-beda nih, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, tapi tetap kita adalah satu teman, ya. Kita teman dalam sekolah, ya, satu teman dalam sekolah. Baik, selanjutnya menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorang dan kelompok pada halaman 63, ya. Jadi usaha-usaha ekonomi itu ada yang dikelola perseorangan, ada juga yang dikelola kelompok, ya. Contoh usaha yang dikelola perseorangan, contohnya yang pertama pertanian, perkebunan, ya. Itu termasuk usaha ekonomi yang dikelola perseorangan. Yang kedua perdagangan, yang ketiga jasa, ya. Kemudian ada usaha yang dikelola oleh kelompok, ya. Contohnya seperti firma atau kemudian CV, PT, koperasi, BUMN, BUMD, itu adalah contoh-contoh usaha yang dikelola oleh kelompok. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran kelima. Menuliskan kesimpulan informasi-informasi penting dari isi iklan media elektronik, ya. Kita lihat di halaman 67, ya. Itu ada contoh iklan, ya. Videotron, ya. Iklan tersebut menawarkan mesin cuci, ya, mesin cuci dengan merek Videotron. Mesin cuci tersebut dapat mencuci banyak pakaian dengan sedikit menggunakan listrik, ya. Itu contoh membuat iklan, ya. Baik, selanjutnya mengidentifikasi komponen penyusun campuran. Nah, tadi, ya, zat campuran itu ada komponen-komponennya. Komponen campuran. Komponen zat campuran, ya. Di antaranya yang pertama zat padat dengan zat padat. Misalnya gula pasir dengan kopi. Zat padat dengan zat cair. Misalnya gula pasir dengan air. Dan seterusnya, ya. Itulah komponen penyusun zat campuran. Baik. Selanjutnya ini, ya, pola lantai dari kreasi daerah, ya. Ini bisa anak lihat, ya, gambarnya itu, ya. Pola lantai tari berpasangan. Pola lantai tari berpasangan atau kelompok. Itu gambarnya seperti itu, ya, bisa anak lihat. Baik. Kita lanjutkan ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Menyajikan hasil kesimpulan isi iklan media elektronik. Untuk menyimpulkan iklan, kamu harus menyimak isi iklan dengan seksama, perhatikan setiap unsur iklan serta bahasa iklan dengan seksama. Setelah itu catat inti pembicaraan dari setiap unsur iklan ataupun kalimat iklan yang disampaikannya. Itu ketika anak-anak mau menyimpulkan isi dari iklan, ya. Caranya seperti itu. Baik, selanjutnya menjelaskan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuannya, ya, tadi, ya. Hidup rukun tadi, ya. Agar bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan, maka kita harus hidup rukun, ya. Di sini dicontohkan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Itu, ya. Ya berarti, ya, rukun itu, ya. Kita harus rukun agar bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Baik, selanjutnya
memberagakan dan mengembangkan hasil kreasi pola lantai tari daerah. Ya, di situ sudah ada gambarnya ya, bisa anak-anak lihat. Itu gerak dan pola lantai dalam tari remo ya. Itu cara memberagakannya seperti itu ya, bisa anak-anak lihat di situ. Baik, anak-anak, materi pada pertemuan kali ini di tema 5I subtema 2 ya. Bapak cukupkan ya. Untuk tugasnya, silakan anak-anak kerjakan latihan soal di halaman 46 dan halaman 60. Bapak ulangi, untuk tugasnya silakan anak-anak kerjakan soal latihan di halaman 46 dan 60. Seperti biasa, tugas dikumpulkan paling lambat sampai jam 12 siang ya. Terima kasih. Tetap semangat anak-anakku yang soleh dan soleha. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.